Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rawilasa. Di sini saya akan menjelaskan aliran wiring diagram dari sistem klakson. Yang pertama, aliran listrik dari baterai dialirkan menuju fusible link main 2.0. Setelah itu melewati 1B, lalu menuju ke fuse 10 ampere horn melalui terminal 1. Lalu keluar dari fuse 10 ampere horn melalui terminal 2, lalu melewati kabel red yellow dan menuju ke horn relay melalui terminal 2. Setelah itu melewati kumparan dan keluar dari horn relay melalui terminal 1, lalu melewati pin 1, lalu melewati konektor ID1 melalui kabel green dan black, lalu masuk ke H9 horn switch melalui terminal 1. Setelah itu turun ke masa yang menyebabkan kumparan menghasilkan medan magnet sehingga switch pada horn relay menjadi terhubung. Lalu yang kedua, aliran ketika switch horn relay sudah terhubung. Aliran listrik dari baterai akan mengalir menuju fusible link main 2.0. Setelah itu melewati 1B dan masuk ke fuse 10 ampere horn melalui terminal 1 dan keluar melalui terminal 2. Lalu menuju ke horn relay melalui kabel RY. Lalu masuk ke horn relay masuk melalui terminal 3. Karena kumparan sudah menghasilkan medan magnet dan switch sudah terhubung, sehingga aliran listrik dapat mengalir dan keluar dari horn relay melalui terminal 5. Setelah itu aliran listrik mengalir menuju ke H5A, H6B atau horn low melalui kabel red black. Setelah itu keluar dari H5 H6B melalui terminal 1 dan menuju ke right fender apron melalui kabel white black. Setelah itu turun ke masa yang menyebabkan klakson berbunyi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan komponen pada sistem horn. Pemeriksaan yang pertama yaitu kita periksa tegangan baterai menggunakan multi tester. Arahkan jarum pada posisi 20 volt. Lalu lakukan kalibrasi. Lalu menuju ke horn relay melewati kabel. Itu pasangkan probe merah ke positif dan probe hitam ke negatif. Lalu masuk ke kumparan. Ditemukan hasil 12,34 volt. Artinya baterai perlu dicas karena standarnya yaitu 12,6 sampai 12,9. Pemeriksaan yang kedua yaitu periksa fuse horn. Ke masa mengakibatkan kita lepas fuse horn menggunakan akhirnya switch tertarik dan menggunakan tang gepeng. Saat klakson menyala dari baterai menuju ke fuse link FL main 2.0. Pertama, pemeriksaan tegangan pin 1 yaitu dengan cara memasukkan probe merah ke pin 1 lalu probe hitam ke terminal negatif aki. Di sini ditemukan hasil 12,35 yang menandakan tegangan masih bagus. Lalu periksa hambatan pada fuse horn. Arahkan jarum pada 200.000 kilo ohm. Lalu tempelkan probe pada kaki-kaki fuse. Lalu masuk ke 5A, ke 6B, lalu keluar dari standarnya yaitu di bawah 1 ohm.
melewati kabel Ditemukan hasil 0,2 ohm, menandakan fuse masih dalam kondisi yang baik. mengakibatkan klakson. Lalu pasang kembali fuse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan horn relay. Kita lepas horn relay menggunakan obeng min. Cocok tangan segar. Yuk. Lalu periksa tegangan pada pin Semnya jadi cedel kok. fuse. Horn relay. Arahkan pada 20 volt. Maaf, saya ulangi, arahkan pada 210 volt. Lakukan kalibrasi, lalu periksa. Periksa hambatan pada relay dengan cara mengarahkan jarum pada posisi 200 ohm. Pertama yaitu pemeriksaan hambatan tanpa adanya tegangan. Di sini over limit atau tidak terhingga yang menandakan hambatannya tidak dapat dihitung. Selanjutnya kita hitung dengan menggunakan tegangan. Ndak, kan benda waton ndak. Hubungkan hubungkan pin 1 dan 2, lalu sambungkan dengan aki. Laksana cimbang dia. Setelah itu kita ukur hambatannya. Kita arahkan ke 200.000 kilo ohm. Standarnya yaitu di bawah 1 kilo. Ditemukan hasil 0,3 kilo ohm, menandakan fuse masih bagus. Lalu kita pasang kembali fuse. Selanjutnya kita akan melakukan jumper pada fuse. Caranya yaitu hubungkan pin 3 dan 5. Sekali lagi, menandakan aliran listrik pada fuse masih bagus. Setelah itu kita pasang kembali fuse-nya. Lalu pemeriksaan selanjutnya yaitu periksa on switch, yaitu dengan cara memasukkan probe merah ke switch on, lalu probe hitam ke kutub negatif aki. Setelah itu nyalakan klaksonnya. Ditemukan hasil 6,17 volt yang menandakan on switch masih bagus. Setelah itu pemeriksaan tegangan kabel red flag, yaitu dengan cara menghubungkan probe merah ke kabel RB yang ada di sini.
lalu probe hitam ke kutub negatif. Oke. Temukan hasil 0,02 volt, menandakan kabel masih memiliki aliran listrik dan masih bagus. Yang terakhir yaitu pemeriksaan hambatan pada horn dengan cara menyambungkan probe merah dan hitam ke ujung pada horn. Dengan hasil ditemukan hasil temukan hasil 1,8 ohm, menandakan hambatan pada horn ini terlalu besar karena standarnya yaitu di bawah 1. Sekian pemeriksaan pada horn system dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.